Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cing nyawa be dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan gue nih Cang Bang Dondonya. Kita jadi pada kali ini akan melakukan konten beol ya Cang ya. Beol itu berkisah online. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol ya tentang orang-orang yang selalu bekerjanya setiap hari berkeliling-keliling kota, ketemu banyak orang dan punya cerita-cerita unik pastinya ya Cang ya. Oke, langsung aja kita perkenalkan. Ini dia tamu kita yang tak asing lagi, yang tak diragukan lagi, yang tak asing lagi. Bang Bantet. Oke, saya sapa dulu nih buat encang-encang kita nih, Cang. Oke. Halo, Bre. Nah, ini dia nih Cang nih. Ini Bang Bantet ini sehari-harinya dia bekerja berkeliling kota dari Sabang sampai Merauke. Gila. Sabang Ciledug sampai Merauke. Merauke mana nih? Merauke Meruya. Oke, nah ini jadi Bang Bantet ini seorang dripper online. Nah, ini gue mau nanya ya Cang ya. Sebelum jadi dripper taksi online, itu lu bekerja sebagai apa ya Cang? Pernah gak? Dari gue lulus sekolah tahun 2005 sampai 2019 itu gue jadi bagian audit di salah satu perusahaan. Wah, keren dong. 2019 karena ada trouble di perusahaan dan nyokap meninggal, akhirnya gue mutusin resign dari perusahaan. Terus ya alhamdulillah sih dapet sih pesangon gitu kan. Bukan pesangon sebenarnya, uang apa ya, uang kerohanian kalau gue bilang ya gitulah ya. uang kerohanian itu gue beliin satu merek mobil kecil tahun 2016. Itu mobil Ayla, gue sebutin aja deh. Itu gue mutusin buat jadi driver online di tahun 2019. Jadi setelah lu menjadi tim audit di dalam satu perusahaan, lu memutuskan langsung menjadi dripper online. Kayak gitu. Iya, sebenarnya sih enggak juga. Nah, sempet vakum, bukannya vakum, sempet nganggur dulu. Nganggur 1 bulan. Nggak ada pemasukan, gue bingung. Nah, setelah gue bingung gitu, gue mikir nih. Dan kebetulan abang ipar gue juga kan jadi driver online. Oke. Gua tanya-tanya awalnya kan pendapatan gimana ya, kalau misalkan memang konsisten ditekunin ya alhamdulillah. Kata dia ada aja gitu. Oh ya udah, akhirnya gua mutusin bikin akun GO ya. GO Ya, nih. GO, oke. Awalnya GO gitu kan. Itu sebelum Covid. Oke. GO tapi dengan prosedur ya, dulu mah masih bisa, bukan bisa, apa sih namanya, bisa panggilan datang ke kantor. Itu gue jatuhnya bikin di Kemang. Oke. Tuh. Nah, dapatlah akun, gue nyari mobil, kira mutusin jadi Dripper online. driver online. Berarti tahun 2019 sampai sekarang 2025. Berarti kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih. Wah, keren banget ya Cang ya. Sebelumnya ada penawaran dari perusahaan lain. Dulu rekanan bisnis perusahaan tempat gua kerja dulu itu nawarin kerjaan juga. Cuman gua bukan aku tolak ya. Gua masih mikir lah, karena sebelum akun rada-rada nih ya kan, Iya. itu pendapatan masih di atas dia lah, gaji yang mau dikasih dari dia. Itu sih, Don. Berarti kurang lebih 6 tahun lah ya. 6 tahun. Keren banget, udah lama banget. Nah, kan udah pasti nih lu udah di jalanan ya kan, ketemu banyak orang. Nah, pernah gak nih pengalaman lu nih Cang nih ya, ketemu penumpang yang aneh-aneh ataupun yang ngeselin lah kayak gitu? Banyak. Boleh diceritain salah satunya atau salah duanya kayak gitu Cang? 8 dong bener ya. Kalau salah 2. Oh iya benar. Pertama, pernah gue dapet dari akun gue sebelum gue berubah jadi camat ya. Itu gue main reguler, pernah dapet itu dari salah satu diskotik di daerah Gajah Mada. Ya. Itu bawa ke daerah Bogor. Si penumpang ini cewek nih, 2 orang, Don. Ya. 2 orang, dia bilang, "Bang, mohon maaf, gua nggak punya duit, mau nggak ATM?" gitu kan. ATM.
pemikiran gua ATM itu ngasih kartu nih, kartu ATM. Lu mau salah satu bank swasta atau BUMN gitu kan, gua nggak ngerti lah, pemikiran gua di situ. Ternyata ATM itu argo tuker barang. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue turunin di tengah jalan gitu kan. Bener-bener tuh orang itu nggak punya duit seperak pun setelah habis dari dugem. Ngapain dia dugem? Nggak punya duit terus dia naik taksi online. Mungkin ada gitu kan. Cuman hanya beberapa puluh ribu kali ya. Pemikiran dia kalau bisa pakai ATM, mungkin dia bisa free gitu kan sampai ke tempatnya. Gitu. Itulah. Itu berita yang bukan apa, penumpang yang agak ngeselin tuh. Kalau penumpang yang enak, ya bener sih, banyak sebenarnya, banyak yang enak penumpang itu gitu kan. Dia ngasih tip itu melebihi dari argo. Gitu. Dan yang kedua pun ada penawaran dari si customer itu yang, Pak, emang nggak bosen dan nggak jenuh kerja di sini, mau nggak kerja sama saya? Itu ada. Nawarin kerjaan juga. Nawarin kerjaan gitu loh. Cuman dia bukannya nyari, dia awalnya itu nanya basicnya gitu kan, latar belakangnya dan segala macam. Akhirnya dia mau ngajak kerja, cuman ya gua belum terima gitu kan. Sampai sempet dia bilang, Pak, ikut saya aja yuk kerja di Kalimantan. Bapak jadi asisten saya, dia bilang gitu kan. Kalau memang Bapak mau, tinggal telepon saya aja. Sampai sekarang ada nomornya. Kan enak gitu. Tapi berat sih, jauh ya di Kalimantan ya. Sedangkan keluarga mikirin keluarga gua. Benar. Wah, pokoknya keren banget, banyak dramanya. Udah kayak artis sinetron ya. Kan main. Oke, ngomongin sinetron ya, Cang ya. Pernah gak lu bawa penumpang artis gitu? Pernah. Kayak gimana tuh? Dia pemain dulu yang kalau bisa dibilang apa sih, yang ganteng-ganteng. Serigala? Siapa tuh yang giginya gingsul tuh? Aliando. Temennya si Boy. Mungkin artis gak terkenal sih gitu. Cuman familiar ya mukanya gitu kan kalau buat gua. Itu yang pertama. Yang kedua, gua pernah bawa mantan bininya Mbak Imong. Lah itu mau boto. Ya bukan main. Cuman gua gak berani ngelirik-lirik ya, takutnya dapat komenan. Itu. Aduh, gurih banget. Dari Lipo Mulpuri itu, mantan bininya Mbak Imong. Tujuannya itu nggak jauh, dia tujuannya cuma ke apartemen Puri Menzo. Oke. Itu dong. Sip. Nah, kan kalau kayak gitu otomatis pernah juga dong lu kalau penumpang nih yang ngajak ngobrol lu panjang kali lebar ataupun dia sambil curhat. Nah, lu nanggepinnya itu dapat penumpang yang kayak gitu gimana, Cang? Apakah lu kesel dalam hati, gerutu, mengganggu fokus lu menyetir? Enggak, gini. Kita yang namanya jual jasa ya. Di dunia online ini jatuhnya kita ngejual jasa, bukan ngejual harga diri, bukan. Jadi banyak customer yang Pak, boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Ini ending akhirnya ya. Untuk awal-awalnya itu dia bilang dia ngobrol masalah kepribadian dia, rumah tangga dia, gitu kan, pekerjaan dia. Dengan asiknya ngobrol sama gua, terkadang sampai di tempat tujuan itu dia edit tempat yang jauh. Buset, biar ngobrol lebih panjang lagi gitu kan. Cuman kan karena gua main poin gitu kan, akhirnya dia gue mutusin gini, Kak, kalau memang katanya kakak mau curhat atau apa, kakak bisa ketemuin saya nih di Hyper gitu kan, di Hyper, di belakang Hyper Puri, atau kakak mau save nomor saya silakan, nggak pun gak jadi mas. Yaudah mas, saya simpen aja nomornya, soalnya mas, ya mohon maaf bukan sombong, si masnya enak diajak ngobrolnya, nyambung dan pemikirannya agak dewasa. Pemikiran dia seperti itu gitu kan. Cuman ya udah simpen, Pak, simpen dong nomornya. Cuman gue hapus, nggak lama gue hapus karena apa? Gue takut yang dia bisa perang dunia. Tahu lah, gitu kan. Kita niatnya nyari rezeki, tapi kalau misalkan katanya untuk seperti itu ya, salam gitu. Benar. Gitu. Ngerinya malah bablasan. Nah, itu dia.
Nah kan pasti jadi driver juga selain banyak yang ngobrol kayak gitu, tantangannya udah pasti banyak juga, Cang ya. Tantangannya berat sebagai driver online. Oke. Salah satunya sih tantangan paling berat, yang paling berat jadi driver online itu sekarang ini apa, Cang? Contohnya nih, yang kayak gimana dulu nih? Ya pokoknya tantangan yang paling berat di jalanan apa? Chaos sama pengguna jalan lain. Oh, sesama pengguna jalan ya, bukan sesama driver online, bukan. Oke. Kalau kita chaos sama driver online, mungkin driver online itu agak ngerti. Oke. Kita sama-sama kerja di jalan. Yang kita bukan kita takutin, yang kita males kita hindarin itu chaos sama pengguna jalan yang lain ya. Contoh kayak mobil-mobil mewah gitu kan, terkadang kan bawa mobilnya seradak seruduk dan segala macam. Itu yang paling males. Dan yang kedua, nggak enaknya itu terkadang kalau kita orderan yang tak kunjung masuk. Anyep, kalau dibilang anyep, aku kodok. Kayak gitu, Kang. Aduh. Aku kalau lagi enak mah kita nggak dikasih putus orderan, tapi kalau lagi anyep 2 jam 3 jam bahkan seharian kagak dikasih. Pegel hati udah. Kira-kira sehari itu lu on beat berapa jam, Cang? Keluar dari jam berapa, pulang dari jam berapa? Gue ada 2 opsi. Kalau gue mau keluar abis sholat subuh, gue keluar. Gitu kan, gue download tuh aplikasi. Kalau pemain jamat itu kan ada jam poinnya ya. Dari jam 5 sampai jam 9 itu kan ada insentifnya, walaupun gak seberapa gitu kan. Yang penting buat penambahan. Nah kalau misalkan memang katanya gue lagi malas untuk keluar pagi, estimasi gue keluar jam 9. Jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Berarti hampir 12 jam lah ya. Kurang lebih. 13 jam kalau sampai dari jam 9 sampai jam 12-13 jam. 12 sehari berarti ya, taruhlah berarti sehari itu narik on beat 12 jam. 12 jam. Maksimal lah ibaratnya, kata maksimal ya. Maksimal 12 jam. Maksimal. Kalau badan lagi enak, kalau badan gak enak juga pulang udah. Karena di jalanan capek banget ya, Cang ya. Betul. Nah, selain itu pernah nggak dapat trip jauh keluar kota? Dulu gue pernah. Lagi pertama kali gua jadi online, masih driver baru lah ya. Driver baru lah, newbie. Itu order kemana pun gua bawa. Ya. Sampai ujung akhirnya itu gua ke daerah Jampang, Surade, Sukabumi. Buset, itu jauh banget itu, Cang itu. Jampang, Surade. Akhirnya ujung-ujungnya gua nggak dapet dari sana untuk ke Jakarta. Akhirnya gua Matas. Dari Sukabumi, Jampang, sorenya balik lagi ke sini Matas. Bukan main, dari sore jam 1 malam, buset, sampai Jakarta itu gue 3:30. Bayangin, Cang, tuh jam 1 malam dia Jampang, Surade, langsung dia Matas. Berani aja ya. Ya karena gue kesananya kan dapetnya kesana sore. Estimasi gue sampai di sana itu bukan estimasi, emang gue dapet kesana itu jam 10 malam. Iya. Sampai Jampang, Surade jam 10 malam, pemikiran gue setu nih ya. Gue setu dapat ke Jakarta mungkin ya. Ternyata sampai jam 1 nggak dapat, akhirnya gue pulang. Buset. Gila. Tuh, Cang, pokoknya jadi driver online itu kayak gitu. Dapat jauh, tergiur argo gede, ternyata pulangnya kita Matas. sedih. Aduh, itu pulangnya bawa oleh-oleh dong. Bawa, masuk angin, sama tolak angin. Saya kira gue bawa talas Bogor kali. Boleh banget. Bawa masuk angin. Nah, sekarang nih kan udah kurang lebih ya 5 tahunan Bang Bantet jadi driver online. 6 tahunan ya. Ya 6 tahunan lah. Tips atau bocoran supaya kita nih sebagai driver yang baru agar akunnya gacor dan agar kita selalu dikasih bintang 5 sama penumpang. Coba dikasih tipsnya kayak gimana? Ya, jadi gini Bre. Kalau yang gue jalanin, alhamdulillah gue nggak pernah yang namanya dikasih bintang 1. Ya. Dari pertama kali gue jadi driver online sampai detik ini gue nggak pernah dapat bintang 1. Customer pun juga ibarat kata mah mengacungi jempol. Tipsnya yang pertama itu kalau menurut gue apa ya, kalau bisa dibilang bukan memuliakan ya. Jadi komunikatif lah sama customer gitu kan. Kita jangan pernah nanya customer duluan, jangan pernah ngajak ngobrol customer duluan. Biar customer yang nanya kita baru kita jawab. Oke. Gitu.
Tipsnya gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengangkat diri kita ini lebih tinggi daripada dia, Oh, oke. ataupun merendah dari dia gitu kan. Itu jangan pernah. Yang standar-standarnya aja. Terkecuali kalau seandainya ketemu lu sama customer yang ketahuan ratingnya, di GO ada tuh Iya, ratingnya iya, kan. Nah, iya, iya. kalau lu nemuin customer yang ratingnya udah hancur lah ibarat kata itu, jangan sekali-kali lu negor yang enggak. Yang ada lu hancur babak belur. Oke, oke. Gitu. Temen gue pernah kejadian soalnya begitu. Ratingnya anjlok tuh penumpang diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Kalau moodnya lagi bagus, kalau moodnya nggak bagus, Benar. selesai. Gitu kan. Makanya kita harus jangan pernah mau ngajakin customer ngobrol duluan. Oke. 3S lah. Oke. Senyum, salam, sapa, selesai. Oke, itu tipsnya, Cang. Senyum, salam, sapa. Jadi kalau lu mau dapat bintang 5. 5, jangan pernah macam-macam sama customer. Jalanin aja. Lu dapat order, lu jemput, udah. Dia buka pintu, sore kak, siang kak, malam kak, atau pagi gitu kan. Oke, dia masuk blok. Titik pengantaran sesuai gak ya? Sesuai. Oke, kita jalan. Kalau kita nggak ditanya, kalau kita nggak ditanya, kita jangan nanya dia. Oke. Tuh. Pokoknya intinya kita diem dulu. Dia. Kudu dia nanya duluan baru kita jawab. Betul. Oke. Nah, kayak gitu ya, Cang ya. Menurut Bang Bantet nih, perkembangan ya di dunia taksi online nih di zaman sekarang sama zaman dulu itu perbedaannya kayak gimana dan enaknya enak yang kapan nih? Maksudnya perkembangannya lah kayak gimana dah dibanding awal-awal sama sekarang kayak gitu dah. 180 derajat itu beda loh. 180 derajat. Nah, 180 derajat bedanya maksudnya kayak gimana nih? Jadi gini, kalau untuk masalah argo pun kita sudah ketahuan dan potongannya udah ketahuan untuk sekarang gitu loh. Itu melebihi dari angka yang standar, mungkin aplikator bilang itu kan hanya sekitar 20%. Tapi di lapangan itu berbeda. Cuman masalah rinciannya mereka, rincian apapun potongannya itu urusan mereka. Kita hanya menghitung global gitu kan. Lebih dari segitu. Untuk dulu argonya masih lumayan, dan untuk sekarang wassalam wassalam gitu kan. Kadang-kadang argonya nggak masuk akal. Benar. Gitu. Berarti lebih enak dulu ya? Enak dulu. Jujur enakan dulu. Kenapa gue bilang enakan dulu? Ya walaupun katanya gue driver 2019, gue merasakan masih ada yang namanya insentif itu di 250.000. Gede insentif doang tuh ya? Insentif doang, gitu. Dengan jumlah tarikan kalau nggak salah 18 atau 20 gitu. Itu gue masih merasakan gitu sebelum gue main poin ya. Oke. Gitu. Nah, untuk sekarang jangankan untuk insentif yang 250.000, insentif 60.000 aja kita uber susahnya setengah mati gitu kan. Terkadang nih kayak sekarang nih akun gue lagi anjlok nih ya kan? Jam 3 bre, dari jam 3 sampai sekarang nih kagak dikasih. Sekarang udah jam setengah 6. Dari jam 3 sore sekarang udah jam setengah 6 sore, akunnya jadi kodok belum bunyi Cang. Sama gue juga. Akun gue enak cuma 3 hari 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu lalu ya. Itu ya lumayan, pendapatan sebenarnya lumayan gitu kan. Nah sekarang nih dari kemarin, blek nyak, yang ada udah kayak dicekek. Ini setoran udah depan mata nih ya kan. Tuh Cang dengerin ya, ini yang udah senior ya. Curhatnya kayak begini, dan lo yang pengen baru mau terjun ke pikir dulu dah. Pikir dulu, lu tanya-tanya dulu ke tetangga lu yang dia menjadi taksi online, atau lu tonton ini videonya sampai habis ya Cang ya. Lu dengerin tuh dari awal sampai akhir ceritanya dari Bang Bantet kayak gimana. Pokoknya kisah-kisahnya kayak gitu. Nah, Bang Bantet nih ada harapan gak sih nih untuk aplikasi yang sekarang nih agar para driver online nih nyaman nih. Jadi perkembangan buat si perusahaan ya, perusahaan nih buat perusahaan taksi online nih. Si aplikatornya Harapannya ya harapan Bang Bantet sebagai perwakilan lah dari driver online kayak gimana Bang? Gini, yang diharapkan oleh kawan-kawan di luar sana dan gue secara pribadi sebagai driver online, itu potongan dikecilin. Potongan dikecilin yang pertama. Oke. Yang kedua, untuk masalah argo, apalagi kita pemain-pemain poin,
Argo itu tolonglah gitu kan, agak dinaikin walaupun katanya hanya 1.000 perak nih, Betul. gitu kan. Nggak usah gede-gede 5.000 atau 4.000, 10.000, nggak usah. 1.000 perak aja untuk per kilometer. Ya, bukannya per order ya. Per kilometer itu kita sebagai taksi online dan kawan-kawan taksi online di luar sana berharap seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan apapun yang aplikator keluarkan, tolong diinfokan sama komunitas-komunitas yang dekat sama para aplikator. Jadi bisa merambat keluar dunia, merambat keluar grup-grup WhatsApp yang ada di luar gitu. Betul. Jadi intinya jangan pernah bukan mempermainkan sistem ya. Jadi jangan pernah sistem itu selalu dirubah, akhirnya apa? Merugikan mitra. Betul. Rapper. Berarti harus transparansi lah. Transparan. Kayak gitu. Jangan mengubah pengaturan atau sistem seenaknya aja. Tahu-tahu potongan gede, tahu-tahu ada suspend yang gak jelas, ya kan? Nah, kayak begitu, Jang. Nah, misalkan Abang Bantet nih lagi nunggu orderan nih. Ya kan? Kayak lagi orderan lama nih. Apa yang Bang Bantet lakuin? Apakah di dalam mobil dengerin musik, ataukah di luar ngobrol sama driver lain, atau apa, Bang? Gue kalau lagi nungguin orderan itu pasti gue ngobrol sama temen-temen driver ya. Biasanya yang diomongin itu pertama satu, pasti nih nggak jauh. Udah berapa, Bang? Nah, itu udah pasti. Itu mau di Sabang sampai Merauke. Kalau kita ngobrol sama driver sekali itu udah berapa, Bang? Udah berapa trip, Bang? itu pasti itu dia, lu tau gak, Cang, kalau yang orang nanya begitu dia ingin menyamakan ya, apa itu menyamakan rezekinya di hari ini dengan orang lain. Kalau misalkan dia hanya sama, berarti dia senang. Kalau dia gede kok gue segini, pasti kayak gitu. Atau yang pertama pasti gue nongkrong yang ditanya itu udah berapa, Bang, udah berapa trip ya kan? Oh ya udah segini, oh ya udah berarti benar ya kan? Bang, gue tadi dapat customer yang begini. Udah akhirnya udah. Dari situ kita nongkrong. Akhirnya terkadang suka bicarain masalah ya, mohon maaf ya, ngomongin masalah aplikator. Benar. Itu balik lagi pasti akan membicarakan aplikator dengan tujuan, ya bukannya tujuan sih, keluh kesah kita. Benar. Sebagai mitra. Benar. Gitu kan, kok begini sih, kok dapetnya begini doang. Benar. Kok akun lu enak, akun gue memble nih gitu kan. Dan sampai akhirnya terkadang kawan-kawan rapper online ada tuh berapa orang tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akunnya nggak gerak ya. Dari jam 3 kita nggak tahu permasalahan kita di mana, kita nggak pernah tahu salahnya akun kita di mana. Tiba-tiba akun kita ibarat kata di lock nih, dikunci gitu kan, sampai benar-benar nggak dapat, termasuk gue nggak dapat gitu kan. Gue juga nggak tahu, Don, secara pribadi gue nggak pernah tahu kalau akun gue ini kenapa. Iya, gitu loh. Kalau memang katanya kita kena suspend ya tolong diinformasikan gitu kan. Kalau memang katanya kita punya masalah atau trouble di akun kita, tolong dikasih notif gitu loh. Jangan sampai kedepannya kita mengulangi lagi. Harusnya seperti itu gitu kan. Nah, ini sih itu aja, saran aja buat aplikator. Kita di luar sini, kita yang tahu lapangan, kita yang tahu jalanan, tolonglah hargain gitu kan. Jangan hanya sekedar customer yang didengar. Selama ini kan customer yang didengar gitu. Betul. Driver selalu jadi bantalan nih. Betul. Ya, termasuk ngasih bintang. Betul. Dia naik hari ini naik yang ini, yang A, besok naik ke gua lah, misalkan ke gua, kita nggak ada trouble dan nggak ada masalah di dalam kendaraan, di dalam mobil gitu. Tiba-tiba dikasih bintang 1. Nah, padahal dia masalahnya sama si A gitu. Nah, dia salah itu. Itu sering tuh. Ya sering terjadi kayak gitu. Cobalah di apa namanya, di introspeksi dulu lah gitu kan. Investigasi lagi bener gitu kan. Sampai akhirnya akun banyak yang kena PM gitu doang. Cuman di sini buat aplikator, tolong jangan bikin akun rapper sistem anyep kayak gini. Nah, itu yang nomor 1 itu. Gitu loh. Gue udah 2 bulan, 3 bulan. Mobil gue 1 ketarik nih Malaysia. Tuh. Gara-gara nggak dikasih orderan. Tuh, buat aplikator, banyak teman-teman driver yang mobilnya udah ditarik leasing karena sistem anyep.
Anyap gak sih? Bener. Iya, kalau misalkan nggak ada sistem anyap, orderan masuk masih mending, kayaknya masih ketemu kita buat nyari apa namanya setoran. Tapi kalau ada anyap-anyap kayak gini, kadang bisa sampai seharian. Tuh. Gimana kita buat setoran? Susah kita buat nyari setoran kalau ada akun-akun anyap. Itu temen gue itu yang duduk tuh. Itu. Jadi di depan di sini, Cang. Nah, Di depan sini. di depan nih. Cang nih. Nah, ini ada teman-teman kita tuh di depan tuh. Yang baju hitam tuh, yang baju hitam tuh. Ini banyak nih di online di sini, Cang, lagi pada nungguin orderan juga. Saking. Nah, jadi itu yang dari depan itu teman-teman kita juga dari online lagi nunggu orderan. Karena kenapa nunggu orderan? Karena anyap, Cang. Ini budek banget ini akun ini. Bukan dia doang, gua. Tahu gue juga. Gue juga anyap. Banyak banget ini. Dari pada parkir beteret nungguin orderan yang tak kunjung datang. Wah, pokoknya keren banget. Oke, Cang. Ini udah berapa tuh? Udah hampir 30 menit. Ya buat Bang Banten ada pesan-pesannya gak buat para dripper online teman-teman kita di luaran sana yang sedang berjuang untuk keluarganya dan juga untuk angsurannya. Karena kan udah ngerasain namanya mobil ditarik leasing. Coba pesan-pesannya biar teman-teman tetap semangat dah. Biar nggak putus asa gitu ya, Cang ya. Coba. Oke. Buat teman-teman satu profesi ya. Iya. Buat teman-teman di luar sana, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Oke. Tetap berjuang. Di belakang kita ada keluarga kita, ada anak istri kita yang menanti kita. Kalau masalah orderan nggak ada, udah begalin aja orderan offline. Biar kita bisa narik, bisa buat bayar angsuran. Itu aja. Kalau bisa lu cari offline sebanyak mungkin. Oke. Kalau kondisi seperti ini, Bener. gitu kan. Ketika lu dapat customer, lu tawarin jasa lu. Betul. Bu, mau nggak kita offline gitu kan? Kebetulan orderan saya lagi begini. Iya. Itu alternatif. Gitu loh. Intinya jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa. Kalau memang sudah tidak memungkinkan di dunia online, silakan memutuskan untuk kerja atau buka usaha di rumah atau ya kerja di luaran sana lah gitu kan. Buat buat calon driver online yang mau mendaftar online, pikir-pikir dulu. Bener. Karena kondisi online sekarang ini tidak baik-baik saja. Nah, mending cari kerjaan yang lain aja dulu. Cari Cang. kerjaan yang lain. Bisa di online buat sampingan aja. Betul. Wah, pokoknya keren banget, seru banget ngobrol sama Bang Bantet pada hari ini, Cang. Pokoknya di balik setir taksi online ada cerita haru, cerita lucu, dan pastinya inspiratif ya, Cang ya. Oke, jangan lupa dulu follow juga akun TikToknya Bang Bantet ada di sini, nanti gua taruh. Oke, jadi segini dulu beol kita pada hari ini. Jangan lupa lu like, lu komen, dan jangan lupa lu subscribe ya, Cang ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.